Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita petunjuk serta yang menguasai dan mengendalikan seluruh hati manusia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa merasakan nikmatnya ibadah dan ketaatan kepadanya. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita sadari bersama bahwa umumnya manusia sangat sulit untuk melakukan ibadah kepada Allah. Umumnya manusia sangat sulit untuk diajak melakukan ketaatan kepada Sang Pencipta. Mengapa? Kita semua akan memiliki jawaban yang sama. Karena manusia dibekali dengan hawa nafsu. Hanya saja manusia itu berbeda-beda. Ada yang hawa nafsunya lebih menguasai dirinya sehingga dia bergelimang dengan kemaksiatan, namun dia tidak merasa bersalah. Ada juga yang hati nuraninya lebih mendominasi dirinya sehingga dia menjadi hamba yang taat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika kita perhatikan sejatinya iman, Islam, dan ketaatan kepada Allah adalah sebuah kenikmatan. Terdapat banyak dalil yang menerangkan bahwa ibadah bisa kita rasakan nikmatnya. Di antaranya firman Allah ketika menceritakan salah satu kenikmatan yang Allah berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin minal amri la'antum walakinna Allaha habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika minal rasyidin, yang artinya, dan ketahuilah olehmu bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia memiliki kemauan kamu yang begitu banyak, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah pada hati, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Quran Surat Al-Hujurat ayat 7. Atas petunjuk Allah jadikan para sahabat atau manusia yang bisa menikmati lezatnya iman. Bahkan Allah jadikan iman itu sesuatu hal yang indah pada hati para sahabat, sehingga kecintaan mereka kepada kebaikan mengalahkan segalanya. Kemudian dalam sebuah hadis dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad mal imani man radiya billahi rabba wa bil islam dinna wa bi Muhammadin rasulullah." Yang artinya akan merasakan nikmatnya iman orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga kriteria orang yang mentauhidkan Allah sepenuhnya sebagai bukti bahwa ia ridho Allah sebagai Rabbnya. Kemudian menjadikan syariat Islam sebagai aturan dalam hidupnya, sebagai bukti bahwa dia ridho Islam sebagai agamanya, dan mengikuti petunjuk Rasulullah dalam hidupnya. Orang yang memiliki tiga kriteria ini yang akan merasakan lezatnya iman. Dalam sebuah hadis lain yang mungkin sering kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal, siapa yang memilikinya maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Dia mencintai seseorang hanya karena Allah, dan dia sangat membenci dengan kekufuran sebagai
sebagaimana dia benci untuk dilempar kembali ke neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semua dalil di atas menunjukkan betapa iman, Islam, dan segala turunannya merupakan sebuah kenikmatan dan bisa kita rasakan lezatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang menjadi tanda tanya kita, mengapa banyak orang justru merasa berat atau bahkan merasa tersiksa saat melakukan ketaatan? Bisa jadi, bahkan termasuk kita seringkali masih merasa bahwa ketaatan itu merupakan sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Lalu, di manakah letaknya nikmat-nikmat itu? Sejatinya, kasus semacam ini juga terjadi oleh banyak manusia. Seperti yang kita pahami bersama, bahwa hampir semua manusia pasti mengalami sakit. Dia akan susah makan, dan semua yang dia makan akan terasa pahit. Selezat apapun jenis makanan yang diberikan kepadanya, orang yang sakit akan merasakan sebagai sesuatu hal yang pahit. Soto pahit, sate pahit, bahkan siti pun pahit rasanya. Kenapa? Karena dia sedang sakit. Seperti itu pula orang yang sedang sakit hati dan mentalnya. Selezat apapun nutrisi yang diberikan, dia akan merasakan pahit dan berusaha untuk menolaknya. Dengan ini bisa kita temukan jawaban mengapa banyak orang tidak merasakan nikmatnya iman. Karena kebanyakan manusia hati dan jiwanya sedang sakit. Untuk bisa mengembalikan kepada kondisi normal, tentu kita harus mengobati penyakit tersebut. Karena jika sakit ini dibiarkan selamanya, kita tidak bisa merasakan nikmatnya nutrisi dan makanan. Hati yang sakit jika dibiarkan selamanya akan sulit untuk menerima nikmatnya iman. Lalu, bagaimanakah cara untuk mengobati hati yang sakit? Imam Ibnu Qayyim dalam karyanya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa ada 3 teori pokok untuk mengobati sesuatu yang sakit. Teori ini juga digunakan dalam ilmu medis. Dalam dunia medis, ketika seorang dokter hendak mengobati pasiennya, maka dia akan melakukan 3 hal. Yang pertama, menjaga kekuatan. Ketika mengobati pasien, dokter akan menyarankan agar pasien banyak makan makanan yang bergizi, banyak beristirahat, tenangkan pikiran, tidak lupa, sang dokter juga akan memberikan multivitamin. Semua hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kekuatan fisik pasien. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa orang yang sakit hati, salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah menjaga kekuatan mentalnya, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat dan melakukan berbagai ketaatan. Hatinya harus dipaksa untuk mendengarkan nasihat-nasihat dan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta fisiknya dipaksa untuk melakukan ibadah dan ketaatan. Karena sejatinya ilmu dan amal merupakan nutrisi bagi hati manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari memisalkan ilmu sebagaimana hujan dan hati manusia sebagaimana tanah. Karena sejatinya hati manusia membutuhkan nutrisi berupa ilmu. Yang kedua, melindungi pasien dari munculnya penyakit baru atau sesuatu yang memperparah sakitnya. Dalam mengobati pasien, tahapan lain yang dilakukan dokter adalah menyarankan pasien untuk menghindari berbagai pantangan sesuai jenis penyakitnya. Hal ini sama juga berlaku untuk penyakit hati. Seperti yang dijelaskan Ibnu Qayyim, orang yang sakit hati harus menghindari segala yang bisa memperparah penyakit dalam hatinya, yaitu dengan menjauhi semua perbuatan dosa dan maksiat. Dia hindarkan dirinya dari segala bentuk perbuatan yang menyimpang, karena dosa dan maksiat adalah sumber penyakit bagi hati.
Yang ketiga, menghilangkan penyakit yang ada pada dirinya. Nah, tahapan terakhir setelah dokter memastikan jenis penyakit yang diderita pasien, dokter akan memberikan obat untuk menyerang penyakit tersebut. Dokter akan memberikan antibiotik sesuai dengan dosis atau bahkan obat lain yang sesuai dengan penyakit pasien. Nah, di bagian akhir keterangan ini, menurut Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa cara untuk menghilangkan penyakit yang merusak hati adalah dengan banyak bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kesalahan itu harus ditutupi dengan membayar kafarah, maka dia siap untuk membayarnya. Dan jika terkait dengan hak orang lain, maka dia pun siap untuk meminta maaf kepadanya. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa orang yang bertaubat dari suatu perbuatan dosa, maka dia seperti orang yang tidak melakukan dosa tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena dengan taubat berarti dia menghilangkan segala penyakit hati berupa dosa dalam dirinya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, obat yang diberikan seorang dokter akan berbeda-beda sesuai dengan jenis penyakit dan tingkatan penyakit yang diderita oleh pasien. Dokter akan memberikan penanganan lebih ketika sakit yang diderita pasien cukup parah, bahkan sampai harus dirawat inap di ICU atau bahkan di CCU dengan rentang waktu yang berbeda-beda atau bahkan pemberian obat tanpa batas waktu, termasuk treatment, operasi, dan amputasi. Sama halnya dengan mereka yang sakit hatinya. Jika penyakit yang diderita sangat parah karena pelanggaran yang dilakukan adalah dosa besar, maka syariat Islam memberikan treatment sampai pada taraf hukuman had, seperti cambuk, potong tangan, pengasingan, kisos, denda, hingga rajam. Sebagaimana Anda tidak diperkenalkan untuk menuju dokter kejam karena melakukan operasi atau bahkan amputasi, Anda juga tidak boleh mengatakan Islam kejam karena memberikan hukuman berupa kematian. Allahu Akbar. Semoga Allah melindungi kita dari segala penyakit hati yang berbahaya dan menjadikan hati kita hati yang sehat, hati yang dapat merasakan lezatnya iman, Islam, dan amal saleh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri sebagai manusia yang penuh dosa. Akhirul